Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimahullah. Pada kesempatan ini berizinkan kami untuk menyampaikan kembali. Pada bulan lalu kita sudah membahas surah mengenai An-Nas Al-Falaq dengan Mu'awwidhatain. Yang kesempatan ini kita lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Masih siap Bapak Ibu nggih? Sampai jam 6 kira-kira masih kuat? Nggih, bismillah. Nggih, untuk hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas Bapak Ibu sekalian. Yang ini kalau kita pahami secara umum, ikhlas itu kita sering memahami sebagai orang yang melakukan sesuatu tanpa pamrih gitu. Tetapi di dalam bahasa Al-Quran, ikhlas itu berarti lebih kepada tauhid sebenarnya. Ya kan? Bahwa kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini diperintahkan hanya untuk beribadah dengan mukhlis, seikhlas-ikhlasnya. Karena itu di dalam surat ini disebut juga surat Al-Ikhlas dan surat Ma'rifah, surat pengetahuan. Jadi namanya banyak di bawahnya. Disebut juga surat Al-Jamal, surat yang indah atau keindahan. Disebut juga surat At-Tauhid, namanya juga At-Tauhid sekalian. Disebut juga surat An-Najah, surat kesuksesan, keselamatan di dunia ini. Disebut juga surah An-Nur, surat cahaya. Padahal di Al-Quran lain juga ada surat An-Nur. Disebut juga surat Al-Mani'ah, surat yang mencegah dari fitnah kubur dan api neraka. Dan surat Al-Baro'ah, surat pembebasan. Surat Al-Anfal disebut juga surat Al-Baro'ah. Tapi Al-Ikhlas disebut juga Al-Baro'ah. Kenapa? Karena membebaskan orang dari kesyirikan. Baik, kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Surat ini turun, ini ada asbab nuzulnya beberapa. Jadi Al-Quran itu ada beberapa surat yang memiliki asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turun. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab dia itu muncul, datang. Tapi kalau Quran namanya asbabun nuzul, sebab surat itu turun, tapi tidak seluruhnya. Ada beberapa saja. Mungkin ada dikumpulkan dalam satu kitab oleh Imam Suyuti namanya Asbabun Nuzul atau Imam Wahidi jika mengumpulkan dalam judul buku namanya Asbabun Nuzul. Sebab-sebab mengapa surat itu turun. Kalau kita baca itu kita akan paham mengapa surat ini muncul. Maka dijelaskan di situ inna hadhihi surata nazalat bisababi soal musyrikin. Jadi salah satu sebab turunnya surat Al-Ikhlas itu karena pertanyaan orang musyrik. Qala dhahak innal musyrikina arsalu Amir bin Tufail ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu sababta alihatana wa khalafta dina abaika. Jadi orang musyrik ini ketika Nabi dakwah itu tidak senang. Lalu mereka mengutus utusan namanya Amir ibnu Tufail. Di salah satu riwayat ini disebut bukan orang musyrik tapi orang Badui di situ itu. Dia mengatakan kepada Nabi, mereka berkata, "Ya Muhammad, engkau itu mencela Tuhan-Tuhan kami." Karena mereka mengakui banyak patung, Nabi mengatakan Tuhan hanya Esa, itu dianggap mencela dan menyelisihi agama nenek moyang kamu. Tapi mereka berpikiran begini, jangan-jangan Muhammad ini punya tujuan lain. Ini biasanya. Maka beliau mengatakan, si Tufail mengatakan, fa in kunta faqiran aghnaika. Kalau engkau itu miskin, akan beri kami uang. Jangan khawatir, akan jadikan mampu. Ini yang kedua yang agak menyakitkan hati ini kalau orang mendengar ini. Mengatakan apa?
Wa in kunna majnunan, dawai neka. Kalau kamu gila, kamu obati. Duanya pertanyaannya itu tidak mengenakan sama sekali. Satunya kamu kalau nggak punya duit bilang aja. Kedua kalau kamu sedang tidak sehat pikiran, kami obati, bayangkan itu. Wa in hawaita imra'atan zawajnakaha. Kalau kamu pengen perempuan, istri atau apa, tak nikahkan. Tapi Nabi dengan tegas menjawab, lastu bifaqirin wala majnunin wala hawaita imra'atan. Saya ini bukan orang yang sedang butuh uang, bukan orang gila dan tidak butuh nikah. Sudah punya istri Nabi saat itu, Siti Khadijah. Jadi memang Bapak sekalian, di dalam sejarah sampai para orientalis, orang-orang barat itu menyebut yang lama-lama ya, orientalis itu dulu ketika zaman penjajahan itu pengkaji Islam barat itu namanya orientalis karena mereka mengkaji timur, tidak hanya Islam. Dan tujuannya memang untuk memahami agama Islam sekaligus bisa memahami bagaimana masyarakatnya. Kalau masyarakatnya bisa dipahami, maka akan mudah disesuaikan dengan mereka menyesuaikan diri. Seperti di Indonesia, di Belanda itu punya kantor urusan agama punya, yang mendirikan Senogorgronyo itu tahu dia itu. Jadi para bupati itu kalau ada masalah ini ada kelompok seperti ini, surat pada Senogorgronyo, tanya ini seperti ini, dia khawatir. Semua akan bilang, oh kalau cuma itu tidak apa-apa biarkan. Nanti banyak surat-suratnya dikumpulkan, diterbitkan senok itu. Nasihat dia pada para bupati, para pejabat-pejabat di Indonesia, kalau mereka punya masalah dengan kelompok Islam, kirim surat pada senok. Jawab dia, oh ini seperti ini, kelompok ini gini. Tangkap. Ada yang gitu-gitu. Dia punya, jadi mereka punya saran ahli gitu. Tidak sembarangan. Dan dia punya asisten orang Indonesia juga, orang Islam juga. Punya staf di senok itu, memahami itu juga punya staf. Nah, maka orang-orang orientalis itu kadang-kadang menganggap Nabi itu kena penyakit epilepsi. Karena Nabi kadang-kadang kalau dapat wahyu kan merasa bergetar gitu kan, salah satunya. Itu tuduhannya adalah Nabi itu sebenarnya menderita epilepsi katanya gitu. Jadi itu dikembangkan demikian sampai ternyata tidak hanya orang Arab dulu yang berprasangka demikian. Di zaman modern para orientalis juga berpikir begitu. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan, ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadati. Saya itu utusan Allah yang menyeru kalian untuk menyembahnya dan meninggalkan penyembahan terhadap asnam. Asnam itu apa sekalian? Patung-patung itu dia tinggalkan. Mereka belum puas ternyata. Fa arsalusannya wa qalu, kirim lagi utusan kedua. Ya Muhammad, dia sekarang tidak ingin menawarkan, ingin tahu. Bayin lana jinsi ma'budak amin dzabin afidah. Fa anzalallahu hadhihi surah fa qala lahu salasan mi'ata wa sittuna sunaman la taqumu bi hawaijiha fa kaifa yakun wahid bi hawaijil khalq. Jadi Nabi menjelaskan, ditanya, ya Muhammad, jelaskan seperti apa sebenarnya jenis dari sembahanmu, dari emas atau dari perak. Kalau dulu patung itu kalau mahal kan dari perak, dari emas, dari yakut, dari permata gitu. Jadi orang itu ternyata dulu tuh suka menyembah sesuatu yang berharga ya. Tidak hanya sekarang ya. Sama. Kalau dulu untuk membuat patung ya dibuat benda paling berharga. Sekarang kita juga kadang-kadang menyembah juga barang berharga. Sama aja. Sejak dulu dirupakan patung, sekarang tidak patung tapi memang dicari-cari. Kita kadang-kadang, maka Al-Qur'an sempat mengatakan ittakhadhu ilahahu hawahu. Kadang-kadang orang itu mengambil hawa sesembahannya adalah hawa nafsunya sendiri, gantinya patung ya. Kadang-kadang kecintaan kita sendiri kepada emas dan perak itu sama sebenarnya dalam das itu. Dan di Mekah itu ada 360, bayangkan oleh sekalian. Di Ka'bah itu 360 patung gitu. Jadi sebagian itu orang lewat datang, dia jual beli ke mana, Syria, ada dewa pertanian di bawah, diletakkan situ namanya Lata, Uzza dan Manat gitu. Nah, ketika mereka bertanya, dijawab oleh Nabi. Qul huwallahu ahad, dijawab dengan itu sampai selesai. Lalu mereka bertanya lagi, ya Muhammad, kami ini punya patung 300 berapa tadi?
60 dengan tugas masing-masing ya. Itu aja belum cukup. Bagaimana yang satu kok mau cukup, ibaratnya begitu mereka katakan. Di patok ini berbagai fungsi, ada ahli pertanian, ada ahli bisnis, ada macam-macam. Itu aja belum cukup. Mengapa kamu mengajak Tuhan hanya, dia nggak bisa bayangkan yang 300 saja kurang, apalagi yang hanya satu, bayangkan itu. Nah, inilah Bapak sekalian salah satu di antara riwayat mengapa surat ini turun, dan bahkan kemudian ada pertanyaan jadi Tufail juga tadi itu, apakah dari besi, apa dari kayu dan lain-lain. Tapi ternyata kemudian di dalam riwayat Tufail ini meninggal, gitu, kena petir. Ada yang kena satunya lagi, diutus yang kedua itu meninggal karena wabah. Jadi banyak riwayat terkait dengan turunnya surat Al-Ikhlas ini yang menunjukkan bahwa di zaman dulu orang membayangkan Tuhan satu itu beratnya minta ampun. Tapi sampai sekarang pun kalau saya bertanya pada banyak orang, ya Mas sekalian, ternyata pemahaman kita terhadap tauhid itu juga tidak berkembang. Bapak coba saya ditanya diri sendiri atau kami saya sendiri ya. Apa arti qul huwallahu ahad? Paling jawabannya sebagian besar ya, mungkin bapak-bapak tidak termasuk demikian. Qul huwallahu ahad artinya Allah itu esa. Esa itu seperti apa? Esa itu ya satu. Maksudnya satu itu bagaimana? Ya satu. Selesai. Ya, jawabannya mungkin akan begitu. Saya sudah coba banyak mahasiswa, mungkin mahasiswa beda ya. Apa qul huwallahu ahad? Ya Tuhan itu satu. Hal itu pelajaran itu sejak zaman SD sampai sekarang sama aja. Tapi penghayatannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang ternyata orang memahami itu tidak berkembang ya. Itu sama sejak kita mulai SD sampai bahkan sampai perguruan tinggi itu sama. Ini yang unik ini kan. Maka di dalam surat ini khusus diturunkan untuk menjelaskan qul huwallahu ahad. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Di dalam surat ini dikatakan bahwa katakan Allah itu esa. Jadi esa itu Bapak Ibu sekalian, menjelaskan esa itu orang ulama kita itu Masya Allah. Bapak Ibu kalau membaca penjelasan esa ini panjang sekali. Bahwa esa itu secara filosofis satu itu tidak boleh berbagi. Maka ulama dulu ditanya, ini kan satu, benda ini satu. Apakah ini esa? Enggak. Kenapa? Karena tersusun dari apa? Tutup dan lain-lain. Jadi di dalam ajaran Islam secara filosofis, esa itu tidak boleh terdiri dari bagian. Mengapa? Dalam pikiran para ulama dulu, sesuatu yang tersusun itu pasti berbutuhkan pihak yang lain, unsur. Sesuatu yang membutuhkan unsur berarti tidak independen. Jika ada lepas salah satunya tidak berfungsi, maka mustahil Allah itu tersusun. Nah lebih berat lagi kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari, ada satu risalah, ada seorang ulama zaman dahulu kala di kita ini mencari, ini ada satu kisah ya, kisah. Ada seorang dari Majapahit, kisahnya begitu. Namanya Wujil. Dia itu masuk Islam. Dia ini di istana namanya ahli sastra, pinter gitu kan. Tapi orangnya pendek. Lalu dia kemudian masuk Islam di salah seorang ulama, diletakkan di semacam pesantrennya atau pondoknya, disuruh apa saja mau dia, saking orangnya betul-betul ingin belajar agama. Disuruh apa aja mau, diolok-olok juga mau karena mungkin dia kecil orangnya. Suatu hari dia menghadap pada gurunya mengatakan begini, yang guru hamba, saya sudah masuk Islam sudah 10 tahun. Selama masa itu juga saya merasa saya pindah dari agama saya lama ke Islam itu nggak ada bedanya, hanya pindah beda ritual satu ke ritual yang lain. Saya merasa 10 tahun ini tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan dia. Nah, ini bayangkan orang
10 tahun masuk Islam. Saya kemarin kita punya kelompok namanya mualaf ya, ada teman-teman yang ngopeni mualaf. Saya pernah tanya juga, bagaimana pengalaman masuk Islam? Jangan ditanya gitu. Kenapa? Menyusahkan katanya. Jawabannya malah menyusahkan katanya. Paling orang Islam itu kalau kita masuk Islam suka tanya-tanya saja di awalnya, setelah itu nyerah peduli juga. Sekarang makanya banyak mualaf center ya, MUI punya sekarang punya ya, karena mereka ditanya, mau diceritakan dulu sejarah masuk Islam, hampir kita masuk Islam ditanya-tanya, tapi setelah itu ya dibiarkan, nggak ada gitu loh ya. Lah ini juga sama, ketika masuk Islam 10 tahun, karena yang masuk Islam orang pinter ya, bukan orang bodoh ya. Maka dia itu merasa saya ini masuk Islam hanya pindah dari satu ritual ke ritual yang lain yang berbeda gitu saja. Sudah, tidak ada lainnya. Maka kemudian gurunya mengatakan, itu pokoknya itu yang diajarkan oleh gurunya itu. Saya nggak bisa ceritakan satu persatu, saya ceritakan satu aja. Ini ada dalam kitab namanya Surah Ucil, kitab tertua yang masih tertinggal. Adanya di negeri Belanda ya. Untung ada teman membawa fotokopinya ke Indonesia, itu sudah dijadikan disertasi. Gurunya mengatakan begini, Ucil. Gurunya tuh menanya dulu dengan pertanyaan begini, kamu itu belajar itu kan mencari sesuatu, mengapa sekarang kamu menuntut sesuatu? Itu kan seperti telur yang luarnya putih tapi dalamnya kuning. Kuning itu kalau dulu simbol nafsu baik kan. Itu putih tapi jerone kuning. Atau seperti burung namanya burung baka. Burung baka itu burung bangau. Kenapa bangau? Jadi di kisah masyarakat zaman dulu terkenal namanya kisah burung bakau. Itu kisah dari India ya. Jadi ada seorang bangau. Bangau itu tua, sudah berburunya sudah lemah. Suatu hari dia berada di dekat kolam besar banyak ikan, dia diam di situ. Ikan lari ada dia, karena tahu selama ini bangau makan ikan. Bangau itu diam terus, diam. Sampai ikan lama-lama tertarik. Ini bangaunya diam, kadang-kadang menangis. Bangau, kenapa kamu? Penasaran ini ikan. Karena sudah bangau lama di situ diam bertapa gitu. Saya bertobat katanya gitu. Saya selama ini makan kamu, sekarang saya bertobat. Saya jadi bertapa. Akhirnya ikan senang dengan bangau itu. Suatu hari bangau ini memberitahu si ikan-ikan itu setelah akrab, ikan-ikan, saya dengar kolam ini akan dibersihkan oleh manusia, semua ikan akan diambil. Oh iya, takut kan itu. Gimana ya? Lama-lama ikan itu panik, setelah beritanya semakin menyebar, panik. Lalu bangau mengatakan, saya siap mencarikan tempat pindah. Singkat cerita, nggak usah saya panjangkan ceritanya. Bangau itu membantu ikan-ikan itu pindah dengan cara ikan itu disuruh masuk paruhnya, dibawa terbang bergantian selama beberapa bergantian itu. Dan ada satu binatang yang ikan itu nggak mau ngangkut, jadi tinggal 3 ikan dan satu binatang yaitu kepitingnya nggak mau ngangkut bangau itu. Tapi karena kepitingnya ngotot akhirnya ikut, tapi kepiting nggak mau di paruh, maunya di leher gitu. Naiknya di leher. Karena dia ada curiga dengan bangau itu. Lah betul begitu bangau itu terbang, kepiting itu melihat kalau ikan di paruh dia bisa lihat. Ternyata di bawah itu banyak tulang-tulang ikan. Wah, ini berarti ikannya dimakan oleh, maka dijepitlah lehernya bangau itu sampai mati. Itu ibarat ya, bahwa jangan-jangan kamu itu seperti pertapa itu, gitu kan sebenarnya. Kamu masuk Islam jangan-jangan bukan lillahi, tapi pengen sesuatu yang sebenarnya pengen sesuatu yang lain, kedudukan. Jangan begitu. Jadi gurunya itu banyak mengajari demikian itu. Tapi karena itikadnya kuat ternyata si Ucil itu, maka gurunya kemudian mengirim dia dengan banyak simbolitas, sampai kemudian menemukan satu kata penghayatan la ilaha illallah. Dengan cara apa? Engkau akan memahami hakikat tauhid itu
Ketika hilang segala pikiranmu yang sifatnya dunia dan sebagainya, itu yang ada hanyalah itu, masya Allah, itu sulitnya minta ampun. Tauhid Allah begitu itu tidak mudah, betul itu. Saya aja merasa tauhid begitu berat sekali. Tetapi ya kita mencoba ke sana Bapak sekalian, mencoba ke arah situ ya. Tauhid la ilaha illallah itu penghayatnya seperti itu. Jadi nggak bisa di Tuhan itu nggak bisa diceritakan saja, tapi dihayati. Lah itu yang paling berat, menghayati. Maka dalam hadis Nabi ditanya, mal ihsan, apa ihsan itu? Anta udallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu. Sembahlah Allah seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, dia melihat engkau. Jadi penghayatan merasa Tuhan itu ada di dalam kesadaran, itu yang paling berat. Saya nggak tahu berapa persen kita bisa melakukan itu ya, tapi ya mencoba, kita mencoba menghayati gitu, itu gimana rasanya itu. Dan maka hati sampai percaya diri. Nabi mengatakan, la yasriku sarik hina yasriku wa huwa muslim, wa la yasni zani hina yasni wa huwa muslim. Orang itu kalau sudah Islam, berserah pada Allah, tidak mungkin mencuri. Begitu kan, sampai percaya dirinya Nabi begitu. Kalau tauhidnya kuat. Orang itu kalau sudah muslim, dalam pengertian berserah diri pada Allah, tauhidnya tidak mungkin berzina. Nah, kalau melakukan apa? Ya muslim, tapi muslimnya kata Al-Quran mengatakan qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubihim. Orang-orang Badui dulu mengatakan saya masuk Islam, saya beriman. Al-Quran mengatakan lam tu'minu, kalian belum beriman, tapi katakan muslim. Kenapa? Iman itu belum masuk dalam hati kalian. Kenapa demikian? Karena dulu banyak ketika Nabi menang perang, menang terus para sahabat ketika melawan sekitarnya itu, banyak orang masuk Islam. Tujuannya apa? Cari ghanimah, kerampasan perang. Itu banyak sekali. Sahabat awal masuk Islam itu sebagian niatnya cari rampasan perang. Ada yang cari istri, sehingga ada satu sindiran Nabi, innamal a'malu binniyat. Kenapa sahabat hijrah ke Madinah? Terus ternyata Nabi tahu hijrahnya itu ngetotnya seorang gadis pengen dinikahi, gadisnya masuk Islam, hijrah ke Madinah, dia ikut. Maka Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Kalau orang itu hijrahnya betul-betul pada Allah dan Rasulnya, ia akan sampai pada Allah Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yukiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Neng, kalau hijrahnya hanya untuk dunia, dapat dunia, atau dapat istri, yaitu yang dia dapat. Kira-kira begitu. Nah, ini hijrah yang susah Pak. Orang sekarang sering bicara hijrah ya. Hijrahnya dari satu simbol ke simbol yang lain, dari satu pakaian bentuk pakaian ke bentuk pakaian yang lain. Ya mungkin kalau Ucil yang pintar tadi akan bilang, saya bedanya apa? Hanya berubah dari satu bentuk pakaian ke pakaian yang lain, satu ritual ke ritual yang lain. Nah, kalau Ucil kan akan mengatakan begitu ya. Apa bedanya dengan itu? Nah ini, maka inilah disebut dengan surat Al-Ikhlas itu. Qul Allahu Ahad itu menjelaskan hal yang dasar sekali. Kenapa? Karena 13 tahun Nabi di Madinah itu hanya menceritakan tentang tauhid dan ajaran dasar agama. Kami teruskan Bapak sekalian. Maka Qul Allahu Ahad, katakan Allah itu esa. Esa itu tidak berbagi, laisa kamitslihi syai'un, dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, orang itu imannya bertingkat-tingkat. Ada iman anak. Di manusia itu kan kemampuan kognitifnya bertingkat sekali. Mengajari anak TK itu harus pakai gambar, gitu. Pakai gambar. Ini sepeda, ini gini. Mulai SD dia bisa mulai menggunakan gambar, tingkat tulisan. Tulisannya bisa. Mungkin orang yang sudah perguruan tinggi kuliah karena sudah pernah lihat gambarnya, pernah lihat tulisannya, maka dia mungkin sudah berbeda lagi memahami sesuatunya. Kalau dulu kita digambarkan malaikat itu kan waktu masih SD, malaikat Raqib Atid itu turun, itu ganteng, digambarkan di rumah begitu. Tapi semakin dewasa mungkin kita tidak bayangkan demikian lagi. Maka di dalam agama Qul Allahu Ahad itu juga memahaminya orang akan bertingkat. Dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling mampu mendalami hakikatnya. Nah, ini Bapak sekalian yang kita diminta demikian. Allahus Samad.
Allah itu as-samad. Seringkali diartikan Allah itu tempat kita bergantung. Yaitu dikatakan wa mas-samad. Para sahabat atau ini bertanya pada Nabi, ya Nabi, mas-samad? Qala allazi yasmudu ilaihil khalq fil hawaij. Yaitu as-samad adalah zat yang menjadi gantungan makhluk di dalam memenuhi kebutuhan. Jadi itu as-samad artinya. Jadi as-samad ini gampang-gampang susah. Ada yang katakan as-samad as-sayyid al-masmud ilaihi fil hawaij. Yaitu tuan yang sangat berkuasa, yang kita itu kalau sudah pokok mengalami masalah pasti bergantung pada dia. Ini tidak semua orang mampu sekalian. Kita ini mengatakan Allah tempat bergantung, tapi kalau susah belum tentu begitu gitu. Saya ada satu kisah. Jadi ada saatnya orang itu memang susah untuk berserah, itu susah. Ada seorang yang mencari jodoh gak dapat-dapat. Lalu diberi nasihat, Mbak, ini tampaknya masalahmu itu satu. Kenapa? Kamu harus betul-betul diminta untuk pasrah dengan jodoh yang diberikan Allah. Jawabannya apa? Pasrah ya pasrah, neng kudu dipertimbangkan juga. Jadi pasrah kan itu ya susah tidak di saat tertentu. Padahal ada kalanya memang kita harus betul-betul berserah betul untuk as-samad. Kalau kita sudah nggak sanggup harus diserahkan, disumelehkan. Kalau enggak itu berat. Nah, untuk bisa sumeleh itu intinya bisa kalau kita punya kemampuan penghayatan pada Allah sebagai as-samad. Kalau itu nggak bisa. Dan itu ajaran penting, Pak. Ajaran penting itu. Orang beragama itu punya keyakinan as-samad itu, masya Allah. Coba Bapak bayangkan anak muda sekarang, ada yang gara-gara nggak lulus terbaik bunuh diri, khawatir kenapa? Ada yang apa-apa macam-macam. Orang nggak bisa, sumeleh itu berat. Tapi itulah obatnya manusia, sebagai hamba yang lemah itu. Kalau dia mengakui bahwa dia itu lemah dan butuh pada Allah, maka begitu dia mengakui itu dalam situasi sulit apapun, situasi yang paling berat dalam hidupnya, maka dia bisa sumeleh, bisa meletakkan hatinya. Tapi kalau tidak, banyak orang Eropa itu masuk rumah sakit jiwa. Nyoseu ya di Australia, Singapura itu banyak orang yang kalau tidur harus minum aspirin, Pak. Nggak bisa tidur. Karena banyak pekerjaan di kantor kayak numpuk, tanggung-tanggungannya berat, gitu kan. Mau tidur kepikiran terus. Akhirnya apa? Kalau tidur minum obat sakit kepala itu di Inggris itu banyak. Iya, maka berkahnya orang beragama itu satu, bisa tidur nyenyak itu salah satu obatnya. Maka kalau ada khutbah, saya kalau khutbah Jumat kalau ada jamaah tertidur bagaimana? Saya bilang ya, orang itu Jumatan kok tidur itu, saya merasa alhamdulillah berarti dia tenang sekali di situ. Karena orang nggak bisa tidur gitu. Ya, kalau pikirannya itu sedang kalau tuh nggak bisa tidur orang itu. Maka banyak orang Jumatan mengaku begini, begitu berangkat Jumatan itu kan berat, Pak. Kadang-kadang berat sekali ya. Tapi begitu sampai Jumatan itu rasanya pulang itu enteng gitu ya. Kenapa? Ada yang ngantuk lah, ada yang gitu. Itu tandanya bahwa dia itu sumeleh gitu. Jadi jangan, maka saya kalau khutbah Jumat ditanya bagaimana cara khutbah yang baik. Saya sih nggak terlalu berambisi khutbah saya disenangi orang kalau khutbah Jumat. Yang penting rukun syaratnya andaikan mereka tertidur, alhamdulillah, berarti tenang jiwanya. Kalau mereka itu senang ya alhamdulillah, berarti juga pas temanya gitu aja, gampang-gampang kan. Kalau saya Jumat itu targetnya agak tinggi-tinggi, yang penting orang itu penting saya sampaikan syarat rukun, datar, nah, gitu aja sih paling, tidak terlalu kalau cuma-cuma. Nah itu karena tidak semua orang mampu untuk merasakan as-samad itu, kondisi-kondisi. Berarti masjid itu tempat yang aman juga. Orang betul di masjid nggak khawatir dompetnya hilang ya. Sehingga dia bisa tenang hatinya. Oh berarti alhamdulillah masjid kita ini masjid yang aman. Coba kalau masjid yang nggak aman, mereka kan juga bingung kan, dompetku piye, tasku gimana, itu ya nggak bisa tidur juga. Bukan berarti menyarankan Jumatan harus tidur dah ya, tapi itu hanya salah satu indikator bahwa cuma masjid kita ini masjid yang baik, yang membuat orang jadi tenang, yang membuat orang jadi aman, yang membuat orang merasa tidak harus mempertahankan diri untuk mempertahankan barangnya dan lain-lain.
Meskipun kadang-kadang ada sandal yang hilang gitu ya wajar, tapi secara umum jarang sekarang ini kata lihat di masjid-masjid. Saya sudah lama ke masjid ini bertahun-tahun belum pernah sandal saya hilang ya, alhamdulillah ya. Dulu konon banyak cerita-cerita begitu, tapi alhamdulillah saya belum pernah mengalami selama bertahun-tahun ini sandal hilang. Ya ini maksudnya as-somad ya. Jadi as-somad itu dasar dalam agama yang mengajarkan orang untuk bisa sumelah. Ini ajaran penting. Orang kalau nggak bisa ini berat sekali, ngajarinya berat. Benar itu. Maka nikmat agama itu karena kita mengakui Allah itu as-somad. Itu nikmat agama betul. Sehingga orang tidak perlu harus minum sakit kepala lah macam-macam. Ya kadang-kadang pada saat tertentu orang akan punya masalah berat sekali yang susah ditanggung ya. Kadang-kadang ada masalah membuat dia pikirannya tidak bisa istirahat iya. Apalagi orang-orang tertentu yang memang tipologinya punya khawatiran besar terhadap sesuatu, kalau belum tugasnya selesai itu iya. Tapi ini menolong sekali agar kita ini punya rem terhadap diri kita sendiri. Lek gak kuat ya sudah pasrah pada Tuhan. Hanya pada Allah yang bisa kita jadikan tempat berlindung. Hanya itu saja. Itu kalau nggak punya, orang beragama nggak punya begini, ini nggak punya obat khusus di dalam dirinya sendiri, itu nggak punya. Maka dikatakan bahwa as-somad as-sayyid alladzi qad intaha sudah. Itu as-somad itu adalah Tuhan yang sudah kekuasaannya tidak terbatas, sudah nggak ada lagi yang lain. Maka huwallazi laisa fawqahu ahadun fala yakhafu man fawqihi. Yaitu zat yang di atasnya sudah nggak ada lagi kekuasaan lagi, batas akhir, itu namanya somad. Jadi tidak lagi mengharapkan bawahan maupun atasan dan bisa menghilangkan kebutuhan. Yang masih ada ketika hambanya hilang, yang tidak makan, tidak minum, tidak punya lubang. Kita ini punya lubang perut jauh ya. Manusia selama punya jauh, maka kan selalu butuh diisi kan. Kita ini punya, mengapa manusia itu tamak ya, karena kita punya lubang untuk masuk dan lubang untuk keluar. Pengen masuk sing banyak, akhirnya juga keluar ya pengen diisi lagi terus. Tuhan karena tidak butuh lagi pada yang lain, maka lah jauh, dia tidak punya lubang, tidak punya itu, sehingga zat ini tidak butuh pada yang lain. Nah kalau kita setelah punya lubang butuh pada yang lain, itu pasti itu filosofinya agak demikian. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mungkin Bapak Ibu kalau memahami tidak beranak maksudnya apa? Oh tidak dilahirkan, tidak meranakkan, tidak melahirkan. Itu penjelasan untuk zaman kita masih usia SD SMP itu harusnya. Tapi orang yang sudah dia mengatakan Tuhan itu lam yalid walam yulad. Artinya apa? Tuhan itu tidak berasal dari sesuatu yang lain. Tuhan itu tidak berasal dari buku. Tuhan itu tidak berasal dari gambaran kita mengenai alam. Tuhan itu tidak berasal dari yang lainnya. Lalu terus caranya gimana? Kok gak berasal gitu caranya gini? Kita memahaminya bagaimana? Nah inilah lam yalid itu Allah tidak berasal dari zat lain, tidak tersusun dari yang lain, tidak butuh pada yang lain, tidak dilahirkan pada yang lain. Maka yang tauhid tertinggi kalau kita sudah mampu mengisahkan Tuhan di dalam namanya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Kalau ilmu yakin kita paham Tuhan itu karena butuh tulisan, gitu. Butuh apalagi sesuatu. Tapi kalau ainul yakin kita merasakan Tuhan kalau melakukan sesuatu. Sampai di dalam Al-Hikam dikatakan min alamati itima alal amali nuqsanul amal nuqsanul roja inda wujudi zulal. Itu kalau orang ini bukan kelas kita, mungkin saya katakan bukan kelas kita. Bagi orang-orang yang sudah rasanya tinggi, tanda-tanda orang itu belum bertauhid adalah kalau dia berbuat salah, merasa berdosa dan khawatir kehilangan dijauhi Allah. Kalau dia berbuat baik, merasa aman mendapatkan surga dan aman dari Loh, padahal orang untuk gitu aja belum tentu mampu, Pak. Banyak orang tidak merasa salah kalau berdosa. Lah ini berdosa salah aja dia masih kurang gitu. Ya kan? Ada orang yang masih belum sadar beramal. Lah ini beramal aja dianggap belum bertauhid. Kok bisa demikian? Karena kita berarti ketika mengatakan, oh saya bersalah pada Allah karena belum beramal, maka saya belum selamat. Loh, yang menyelamatkan amalmu atau Allah?
Kalau kita merasa bahwa yang dinamakan amal kita sendiri, berarti kita kan belum bersandar pada Allah, bersandar pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita ceritakan pada semua orang itu nggak bisa. Sebagian orang itu suruh sholat aja alhamdulillah, gitu Pak. Gitu. Orang disuruh jangan mencuri, mau aja sudah alhamdulillah. Diajari gitu-gitu tambah kacau, tahu kan? Paham orang itu diajari gitu tambah kacau gitu. Tapi itu namanya demikian. Jadi pemahaman dalam itu berkembang sesuai dengan tingkat penghayatan masing-masing orang, sehingga agama itu disediakan bagi orang yang paling awam sampai yang paling disediakan semuanya. Maka suatu saat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pada ya Allah, berilah saya khauf. Khauf itu saya ingin menyembahmu karena takut. Berilah takut pada untuk melanggar seluruh perintah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu akhirnya pengen diberi karunia takut berbuat salah. Tapi lama-lama dia menyerah. Karena hidup kalau hanya takut saja kan nggak baik. Jadi apa-apa jadi takut, dengan jadi bukan karena kesadaran, karena takut. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan, saya tidak kuat ya Allah. Ada orang yang beragama hanya karena harapan tertentu, dapat sesuatu. Tidak salah juga orang. Mengapa beramal? Ya nanti kalau saya beramal hidup saya tentram, boleh. Saya kalau beramal dapat ganjaran. Saya kalau beramal mungkin dikali lipatkan pahalanya. Bukti saya beriman apa beramal, berislam yang baik, bro. Sekarang usaha saya lancar, itu nggak salah, boleh semuanya, boleh semuanya. Tapi yang paling esensi adalah ketika orang sudah senang bertemu Allah tanpa karena takut, tanpa karena berharap sesuatu. Tapi ini kan tidak semua orang mampu. Maka beragama itu boleh yang paling sederhana sampai yang paling. Maka jangan khawatir kalau kita beragama sholat masih gitu, tidak apa-apa. Kenapa saya tuh sholatnya masih gitu-gitu aja? Kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang takut kalau salah, kadang-kadang tidak apa-apa. Yang penting masih mau melaksanakan karena menunjukkan komitmen, sederhana apapun. Kalau kita dituntut yang tinggi-tinggi ya belum mampu. Maka ini lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Artinya tidak berasal dari satu yang lain. Tidak berasal dari karena kita dapat pahala besar, ganjaran rezeki besar, alhamdulillah, berarti Allah sayang pada. Itu benar, nggak boleh, tapi mungkin dalam batas tertentu. Berarti kita ini beragama, beribadah masih ditentukan oleh ada untung atau rugi kan gitu. Tapi orang masih alhamdulillah mau begitu, masih untung atau rugi. Kalau rugi agamanya berkurang, kalau menguntungkan semakin semangat. Atau sebaliknya, ada orang kalau untung lupa Tuhan, kalau rugi baru ingat. Kan ada dua kategori ya. Kategori satu kalau susah lagi ingat, sehingga Allah dengan maka tobatnya kalau sudah susah. Maka kalau ada orang tanya, Pak, itu ada orang dinasihati susah sekali, itu dia salah jalan, tidak mau, susah diingatkan. Kalau saya bilang ada orang tertentu nggak bisa diingatkan, Pak. Dia akan diingatkan sendiri kalau sudah kena masalah itu baru ingat, insya Allah. Itu kategorinya demikian. Ya semoga kita tidak begitu ya, karena Al-Quran mengatakan itu sumum bukmun. Mungkin itu orang bisa buta tuli, hatinya keras seperti batu, kalau orang katakan gitu. Itu hanya bisa diingatkan kalau sudah kena masalah. Kita berdoa termasuk orang yang tidak demikian, ingat kalau bermasalah. Tapi ada juga orang yang ingat Allah kalau dapat rezeki, ingat, tapi kalau dapat susah protes. Ya Allah, apa saya itu dianggap kurang baik ya, susah rezeki seret ya. Jangan-jangan seret ini karena apa ya? Nah ini yang memang untuk sekalian tidak dilarang dalam agama, tapi kita harus dalam ditekankan bahwa kesadaran kita pada Allah tidak hanya ditentukan oleh itu semuanya. Yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Ailam yushakilu ahadun min sahibatihi wa ghairihi fayamtani ayakuna syai'un minal majudat musawiyan lahu ta'ala bi syai'in min sifatil jalal wal uzma. Jadi
tidak ada menyerupai Allah, baik itu menyerupai dalam kekuasaan dan lain-lain, dan tidak ada sesuatu zat wujud yang sama dengan Allah, baik dalam sifat jamal maupun jalal, sifat indah maupun sifat keagungan. Bapak sekalian, jadi kalau kita sudah lam yakun lahu kufuwan, tidak ada yang serupa. Kufu itu apa? Nikah. Nikah itu kan diajarkan sekufu ya. Kafaah. Kafaah itu apa? Ya, kalau dalam fikih sering disalahpahami ya. Kalau di Indonesia itu banyak orang carilah nikah yang kafaah, sekufu. Sekufu itu apa? Ya sederajat. Apa itu? Bibit buat itu sederajat itu. Tapi kalau hadis mengatakan idhar bidzatidin, ya agama jadi ukuran kufuah kafaah. Kalau orang agama sebenarnya hanya agama sederajatnya itu. Kalau masalah harta tidak disaran, tidak dituntut orang nikah harus sekufu dalam harta maupun kedudukan. Paling itu hanya kebutuhan kita sendiri, kebutuhan masing-masing maupun untuk yang sifatnya biar kita bisa komunikasi dengan baik. Paling gitu. Oh kalau suaminya S2, istrinya ya jangan lulusan SMP gitu aja. Mengapa? Biar komunikasinya nyambung paling gitu ya, sehingga nyambung. Kalau jauh komunikasinya kan berat ya Pak. Suaminya pulang punya pikiran tinggi, istrinya nggak paham, itu kan susah. Tapi yang itu saja paling. Tapi intinya kafaah itu dalam agama sebenarnya. Tapi di dalam surat Ikhlas ini kafaah adalah bahwa Allah memang tidak punya kufu, nggak punya kafaah, nggak ada sama sekali. Kita nggak bisa mengkafahkan Allah dengan satu apapun. Kalau kita mengkafahkan ya itu jadi syirik nantinya kan, bahwa Allah punya serupa. Serupanya siapa? Ya serupanya ya manusia. Manusia itu siapa? Ini kita harus hati-hati dengan salah paham ya. Orang beranggapan Nabi bisa menolong seperti Allah, tidak bisa. Nabi hanya bisa mendoakan kita. Ya doa Nabi insya Allah mustajab. Tapi menyelamatkan bukan Nabi. Kita nggak boleh beranggapan demikian. Kalau beranggapan demikian kita mengatakan kafaahnya Allah punya kafaah, itu siapa? Nabinya sendiri. Nggak boleh. Tapi bahwa dengan menjalankan perintah Nabi maupun menunjukkan kecintaan, maka kedekatan hati kita itu, kedekatan kita secara psikologis menjadikan kita familiar dengan seluruh ajaran Nabi, dan suatu saat dengan itu Nabi akan mendoakan kita dalam masa. Tapi menyelamatkan kepada Allah ya. Kafaahnya tidak ada, apalagi yang makhluk-makhluk lain ya, nggak bisa menjadi kafaah bagi Allah. Bapak yang dirahmati Allah, inilah dasar dalam berpikir Qul Huwallahu Ahad. Ini surat yang turunnya di Mekah. Di Mekah, dasar sekali. Maka ini kunci dalam berakidahnya umat Islam. Nanti kalau secara ilmu tauhid, Bapak Ibu mungkin akan bahasnya lebih panjang lagi, ya kan? Karena ada orang zaman dahulu yang mengatakan Esa itu, ini saya kalau menceritakannya sebagai contoh ya, kalau di Al-Quran juga ada. Esa itu telung-teluning atung enggak. Telu tapi tunggal di dalam bahasa Al-Ikhlas tidak bisa. Karena apa? Allah tidak tersusun dari apapun. Suatu yang tersusun itu pasti punya kelemahan karena dia butuh pada unsur-unsur. Dan dalam Islam mustahil. Saya kadang-kadang sering berdiskusi dengan banyak orang, akidah Islam itu jenis kuat sekali ya. Cuma kita jarang menghayati. Saya waktu berkunjung ke Austria bertemu dengan seorang yang saya diskusi akrab dengan dia di takdir dan lain-lain. Kita guyon, lalu iseng saya tanya, Ustaz, namanya Suhail. Suhail itu saya kira orang Islam ya, namanya Suhail bahasa Arab, orang Pakistan. Suhail, apa bisa Tuhan turun ke bumi dalam pengertian menjadi darah daging dan lain-lain? Karena dalam ajaran Islam mustahil Tuhan kok turun menjadi makhluk, itu mustahil. Suhail ini pintar juga jawabnya. Akhwan, Tuhan itu sangat kuasa. Tuhan mau jadi apapun terserah dia, nggak ada yang bisa membatasi, kan gitu. Lalu apa hak kita manusia membatasi Tuhan mau jadi apa? Masuk akal juga. Akal saya yang biar dengan akrab ya, sering diskusi, makan bareng, di traktir gitu, seneng kamarnya.
Eh, Jadi Tuhan tuh bisa di mana-mana gitu. Ini kan ilmu kalam gitu kan, misalnya ilmu tauhid, ilmu kalam untuk mempertahankan akidah secara akli. Lalu saya bilang pada Suhel, diberi apel sama Suhel itu kan. Suhel, kalau Tuhan bisa jadi apapun, apel ini Tuhan atau bukan? Jangan-jangan saya makan Tuhan nanti. Kalau nanti ada jangan Tuhan nanti. Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, kamu ngomong indah begitu, jangan-jangan kamu sedang dirasuki Tuhan juga. Saya bilang gitu. Ini kan guyonan yang sifatnya tauhid. Tapi inilah dasar ya, bahwa penghayatan itu menjadikan kita kuat memahami keesaan itu tidak hanya dalam tataran penghayatan, tapi juga penjelasan secara kemanusiaan, secara akli maupun secara yang lainnya kita paham secara total. Karena kalau kita tidak paham secara total atau menganggap masih ada gap antara pikiran dengan praktek kita, maka tetap kita nggak bisa mencapai tauhid yang utuh, itu nggak bisa. Maka ulama dulu mengajarkan ilmu kalam, ilmu tauhid, macam-macam. Kenapa ya? Karena untuk pikiran kita sama dengan hati kita, sama dengan yang kita bayangkan dalam pemahaman kita, itu ya harus dua-duanya jalan dalam pikiran itu. Maka dalam kesempatan ini ngaji kita hari ini, Bapak sekalian, mohon maaf ini agak siang ya selesainya. Saya itu kemarin terlalu semangat barangkali. Saya tuh Selasa itu sudah sampai sini, sebelum subuh itu sudah sampai keluar tol itu. Baru saya lihat HP saya, loh, Robo baru pulang lagi saya. Nah hari ini malah kesiangan itu orang dan baru bangun saya. Aduh ini kesiangan, ini kebablasan, jadi salah hari makan. Saya kembali belum bahas tadi Pak, mohon maaf saya kembali tampil. Jangan-jangan saya telat ya, sampai kayak setengah jam lagi baru sampai sana itu. Jadi ini agak terlalu kemarin semangat itu. Tapi kemarin akhirnya saya ke Magelang nengok anak, jadi agak sore sampai malam, jadi agak anaknya tidur akhirnya agak kecapean barangkali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sekelumit mengenai surat Al-Ikhlas. Ini kalau diuncai lagi masih panjang. Ini kalau dijelaskan lagi masih panjang dari aspek manapun. Tapi ya menurut saya dengan kapasitas saya, dengan yang bisa kita capai hari ini, satu yang kita garis bawahi bahwa surat Ikhlas itu betul-betul ikhlas. Ikhlas itu mengikhlaskan Allah dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam amalia kita. Mengikhlaskan Tuhan dalam pemahaman kita juga mengenai itu. Tidak mencampur adukan dengan yang lain, tidak menganggap yang lain lebih kuasa, tidak ada yang sekutu. Itu juga mengikhlaskan itu semuanya, Tuhan dari itu semuanya. Sampai kepada mengikhlaskan ibadah kita. Nah, tapi manusia itu berat banget sekali. Kita sudah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya Allah. Tapi diancam harta, mikirnya 10 kali. Diancam keselamatan, wah, enggak semua orang mau. Iya, tapi itulah manusiawi. Ya minimal kita ya setidaknya mendekati. Karena dalam Islam itu orang benar itu bukan berarti nggak pernah salah. Lurus itu berarti bukannya yang delujur, itu tidak. Manusia itu pasti. Maka dalam Islam disebut hanifan muslimah. Islam agama itu agama hanif. Hanif itu apa? Al-mail lahak, selalu cenderung ke benar. Kalau melenceng balik lagi. Itu namanya orang hanif. Memang orang nggak bisa terus delujur, nggak bisa. Mesti ada melenceng dikit balik lagi. Itu masih bagus karena orang tahu kembalinya. Tapi ada lagi yang sudah mencapai susah kembali, ya kan? Fahum layar ciun, nggak bisa balik, dikandani ramudeng, nggak nyampe sudah. Dikandani kayak apa nggak bisa. Diajari yang bener Mas. Dawuh Nabi ngeten lah. Sok suci lu. Susah dikandani kan kagak sekali kalau udah begitu. Dibilangi kaya ngerti-ngerti dhewe ya. Kan agak kalau udah begitu kan. Itu sudah paling susah itu. Kalau sudah begitu ya hidayah pada Allah kita nggak mampu melakukan ya. Kalau dia akan tahu sendiri suatu saat jika pada masanya kita doakan paling banter begitu. Bisa kita maksa orang hidayah. Bahkan Nabi aja nggak bisa menghidayahkan pamannya sendiri yang sudah membela beliau, Abu Thalib. Sehingga di dalam hadis dikatakan innaka la tahdi man ahbabta, innaka tahdi ila siratal mustaqim. Ya Muhammad, engkau bisa menunjukkan jalan yang lurus, tapi engkau nggak bisa memberi hidayah pada orang yang engkau cinta. Maksudnya apa hidayah itu? Hidayah kalau jalan lurus itu berarti pengetahuan, kesadaran. Tapi kalau ahbabta berarti kita ini secara hati itu nggak kuasa. Hati tetap Allah.
Jadi sebagai akhir dari yang bisa kami sampaikan, mohon maaf agak siang, mungkin Bapak sekalian nanti harus bekerja. Ini bisa kami sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan, monggo. Jika cukup jaga monggo. Saya kira demikian. Syukron atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.